Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai polemik dari KJMU ini, sudah bersama dengan kami Doni Kusuma, pengamat pendidikan. Pak Doni, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Doni. Kalau kita cermati mengenai anggaran APBD yang terkait dengan KJMU dan program-program lain yang terkait, itu ada penyusutan kurang lebih jumlahnya sampai 300 miliar rupiah. Pak Doni, apakah ini memang saat yang tepat untuk kemudian mengevaluasi dan bahkan untuk memotong anggaran untuk KJMU ini? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang apakah pemotongan anggaran ini tepat atau tidak, kita kan harus melihat bagaimana peranan negara ya, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi artinya negara itu kan memberikan jaminan ya pendidikan yang berkualitas kepada setiap warga negara. Dan dalam hal ini, kalau misalkan harus mengurangi dan itu ternyata di bidang pendidikan, maka pemerintah harus membuat prioritas ya. Artinya apa pengurangannya untuk apa, dan pendidikan itu semestinya diprioritaskan karena pendidikan ini merupakan salah satu kunci untuk lepas dari belenggu atau lingkaran kemiskinan yang ada di masyarakat. Jadi melalui proses pendidikan ini masyarakat bisa naik tingkat menjadi lebih sejahtera sehingga tidak menambah beban di masa depan yang harus ditanggung oleh negara atau pemerintah. Jadi kalau misalkan ada pengurangan-pengurangan seperti itu, kita harus melihat sebenarnya pengurangannya untuk apa? Apakah memang pemasukan anggarannya berkurang atau seperti apa? Karena kalau saya lihat anggaran DKI itu ya besar ya. Secara total anggaran DKI kan antara 87 sampai 90 triliun dan anggaran pendidikannya saja 17 triliunan loh, naik. Yang sebelumnya itu sekitar 10-12an, ini kan 17 triliun. Sehingga untuk akses pendidikan yang berkualitas, apalagi untuk pendidikan tinggi, semestinya selevel DKI ini menjadi pionir ya, bukan malah mundur ke belakang. Dan pengurangan ini kan semestinya ya saya sepakat dengan Pak Anies Baswedan bahwa yang sudah mendapatkan itu perlu tetap dilanjutkan sampai selesai. Lalu kemudian untuk yang baru-baru itu memang harus diverifikasi benar-benar apakah memang sudah sesuai dengan DTKS dan juga Reksosek itu data-datanya. Karena memang ada beberapa kasus ya indikasi bahwa memang pendataannya kurang cermat, kurang tepat dan lain-lain. Jadi memang saya setuju bila penerima manfaat itu harus memang orang yang tepat. Tetapi saya berpikir begini Mas, lebih dari itu DKI ini kan nggak bisa hanya mengandalkan DTKS dan Reksosek saja ya. Artinya itu kan sebenarnya dari keluarga yang memang benar-benar miskin gitu. Padahal yang di atas miskin tapi kemudian yang tidak mampu itu juga masih banyak. Ya artinya mereka yang kalau tidak dibantu dengan kehadiran negara, anak-anaknya tetap tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Nah ini cukup banyak juga itu. Nah ini juga harus mulai dipikirkan. Maka janganlah minimalis gitu. Kalau bisa Pemprov DKI itu lebih maju lagi gitu. Jangan hanya mereka yang masuk desil 1 sampai 4, tetapi keluarga miskin yang lebih sejahtera sedikit tetapi tetap tidak mampu untuk menguliakan anaknya itu tetap harus menjadi perhatian. Ya, padahal tapi kalau mau efisiensi anggaran APBD tepat tidak kalau mengambilnya itu dari sektor pendidikan begitu? Ya, saya rasa itu kurang tepat ya. Artinya kita melihat prioritasnya itu. Kalau pemerintah Provinsi DKI menganggap penting pendidikan, maka ya pendidikan ini bagaimanapun caranya harus tetap dipertahankan gitu. Justru jangan malah dikurangi untuk hal-hal yang lain. Karena ini memang bagian yang penting untuk pembentukan sumber daya manusia masa depan yang nantinya akan juga memberikan kontribusi bagi DKI sendiri anak-anak ini gitu Mas. Memangnya selama ini ada masalahkah dengan penerima KJMU ini sehingga kemudian perlu dipangkas atau bahkan bahasanya sinkronisasi, cleansing begitu dari Pemprov DKI Jakarta? Nah kan sebenarnya sudah ada peraturannya ya. Kalau misalkan nih ada peraturan tentang indeks prestasi. Nah kalau misalkan data tadi dikatakan bahwa datanya dinamis, maka ini adalah tanggung jawab dari mahasiswa. Kan sejak awal dia punya komitmen bahwa untuk menerima beasiswa ini kamu tetap harus serius menunjukkan kemajuan di dalam belajar. Maka kan ada mekanisme laporan tiap semester untuk kemudian melihat IP-nya seperti apa, apakah dia masih terkualifikasi untuk menunjukkan keseriusannya. Karena bisa jadi yang sudah diberi dana tetapi malah ya tidak serius untuk belajar. Maka peraturan-peraturan persyaratan khusus seperti ini saya rasa penting. Tetapi menghilangkan hak mahasiswa yang tetap kuliah dan nilainya bagus, tiba-tiba datanya hilang hanya gara-gara ada sinkronisasi data, ini saya rasa kurang tepat ya. Artinya ya mengapa mereka misalkan kalau yang sekarang diketemukan, oh ternyata ada anak TNI orang yang mampu mendapatkan, maka bukan anaknya itu yang kemudian disalahkan, tetapi dulu prosesnya bagaimana? Kok bisa anak TNI, Polri kemudian tetap bisa mendapatkan kuota seperti ini? Itu kan yang harus dievaluasi. Tetapi
apapun investasi pemerintah, investasi negara untuk pendidikan, baik itu untuk anak mampu yang tidak mampu dan tidak mampu, itu tentu saja tetap akan bermanfaat. Jadi jangan sungguh-sungguh mengurangi hak yang sudah diterima mereka itu. Kan kalau kita membuat peraturan, secara etis itu bisa dibenarkan kalau itu tidak malah membuat sesuatu yang buruk kan. Kalau kita belum bisa membuat kebijakan yang lebih baik, maka ya pertahankan apa yang sudah ada. Kalau misalkan sesuatu yang sudah baik tiba-tiba itu kebijakannya menjadi lebih buruk, berarti kebijakan ini bisa kita katakan dari sudut ya etikanya kurang bermoral seperti itu dari sisi kebijakannya. Maka kalau belum bisa berbuat baik ya pertahankan apa yang memang sudah ada. Jangan malah mengurangi apa yang sudah ada itu. Kira-kira seperti itu prinsip yang memang harus dipahami paradigma pelayanan kepada warga negara yang dilakukan oleh pemerintah, Mas. Ya, ini kan kalau mencermati anggarannya itu hampir 50% pemangkasannya ya Pak Doni ya. Kira-kira kalau misalnya dipangkas secara mendadak itu putus tengah jalan dampaknya seperti apa? Ya dampaknya pastilah mereka bisa drop out, lalu kemudian orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan dana-dana pendidikan, dan akhirnya ya mereka kemudian tidak bisa punya, istilahnya tidak mampu untuk meretas belenggu kemiskinan yang dialami oleh keluarganya. Nah ini kan jelas pertentangan dengan spirit keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dengan keadilan ini maka diharapkan masyarakat itu bisa lebih sejahtera. Dan hal seperti ini sebenarnya ya menurut saya tidak boleh terjadi lah di provinsi seperti DKI seperti ini. Kalau misalkan anggarannya seperti itu nggak ada, saya itu kalau nggak yakin Mas, anggaran DKI itu paling besar ya. Yang mungkin defisit itu adalah komitmennya terhadap pendidikan, itu yang jelas ya. Jadi bukan defisit anggarannya, tapi defisit komitmennya. Maka yang harus diperkuat adalah wakil rakyat, anggota DPRD yang membahas itu harus punya komitmen bagaimanapun caranya untuk memperjuangkan nasib anak-anak Jakarta ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memperbaiki mengenai penerima dari KJMU ini caranya bagaimana Pak Doni? Apakah cukup mengandalkan dari DTKS saja? Ya pertama-tama yang minimalis itu kan DTKS dan Reksosek ya, yang dianggap sebagai orang yang memang butuh bantuan, di mana tanpa kehadiran negara mereka ini sama sekali tidak memiliki akses pendidikan. Itu yang pertama. Maka kalau data yang sesuai dengan DTKS, lalu kemudian Reksosek itu sudah didata ulang dan sudah ditemukan berapa jumlahnya, maka kita akan melihat porsinya seperti apa di DKI ini. Setelah itu yang DTKS sudah masuk dan Reksosek sudah masuk, maka kalau bisa pemerintah lagi itu naik tingkat lah gitu, artinya karena ada anak-anak dari keluarga yang mungkin tidak masuk di data itu ya, entah karena tidak terdata atau memang karena punya kemampuan tetapi pas-pasan, yang jelas mereka itu tidak mungkin untuk menguliahkan anaknya. Nah orang-orang yang seperti ini tetap harus ada bantuan dari pemerintah, karena yang seperti ini banyak Mas, mereka tidak masuk di DTKS, nggak masuk daftar dari keluarga kesejahteraan sosial itu, tetapi mereka tetap tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya ketika tidak ada bantuan dari negara. Nah saya rasa pemerintah Provinsi DKI itu mestinya naik kelas lah ya. Masa dari dulu standarnya minimalis terus gitu ya. Ekspektasi masyarakat kan tinggi ya. Artinya pengelolaan kota Jakarta itu harusnya menjadi pionir gitu. Kan tagline-nya itu dari Jakarta untuk Indonesia kan katanya. Jadi untuk nasional, jadi harus memberi contoh yang baik untuk bangsa ini, kebijakan pendidikan di DKI ini Mas gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni Kusuma telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.